Jadi orang tuh harus kenal dulu dan terbiasa dulu, kecanduan dulu, baru jadi cinta. Jadi cintailah karena kebiasaan. Halo kawan-kawan, di video kali ini kita akan ngobrol bareng bersama Om Fajar. Kali ini kita akan ngobrol mengenai apa itu keris. Jadi tema kita hari ini adalah keris pusaka di era Kerajaan Kesultanan di Palembang dan sekitarnya. Itulah narasumber kita adalah Om Fajar. Om Fajar ini adalah salah satu penghobi keris yang ada di Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum Om Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Om, kita akan bertanya mengenai seputaran keris ya, Mas? Iya, baik. Jadi apa yang dimaksud dengan keris itu? Jadi keris dikenal dengan sebagai senjata. Senjata. Senjata dulunya adalah senjata tikam bermata dua. Ini mata satu sisi tajam satu, sebelah sisi tajam sebelahnya lagi. Itulah keris. Jadi ada dua ya. Dua. Dari keris tersebut Om, ada yang lurus atau yang berlengkok Om? Oh, berarti tipe keris itu bermacam-macam. Jadi ada yang berlengkok. Biasanya ada berlengkok 1, 3 ganjil sampai dengan 13 atau bahkan ada yang 15, 17 tapi itu adalah keris khusus. Dan ada juga yang lurus seperti ini. Ini keris lurus. Gitu. Jadi tipe-tipe itu ada bermacam-macam ya? Ada bermacam-macam. Biasanya keris itu ukurannya panjang atau pendek? Jadi tergantung penggunaan. Ada yang pendek, biasanya disebut kalau di Jawa dikenal nama patrem. Biasanya mungkin digunakan oleh kaum Hawa sebagai senjata. Lalu ada yang panjang seperti ini. Panjang seperti ini ada 20 sampai dengan 40 cm. Itu yang panjang ya? Kalau bedanya keris dengan keris kuno dengan pisau dapur itu apa? Jadi keris kalau kuno itu dulu kan belum pengenalan dengan bahan besi yang bagus. Jadi mungkin dulu besi itu masih bisa bercampur dengan batuan. Jadi kadar besinya itu sendiri tidak begitu baik. Sementara sekarang pisau dapur biasanya sudah terbuat dari baja dengan yang dipanaskan dengan beribu-ribu derajat Celcius, sehingga kemungkinan besar dia tidak membutuhkan tempat lipat. Sedangkan keris untuk mempertahankan dia kuat biasanya dia berlipat-lipat. Jadi buat satu panjang dilipat dan disisipin sebagai pamor biar tampak indah. Jadi membedakan keris besinya, kalau keris kuno wah mungkin dilempar ke tanah bisa patah. Nah, tapi kalau pisau dapur walaupun dipukul pakai pemalu besi tidak patah. Bedanya. Jadi keris ini digunakan di mana saja pada saat itu? Nah, jadi saat itu kan ekonomi. Jadi kan umumnya keris ini kan hanya di daerah Asia Tenggara, tidak dikenal di negara Eropa. Jadi keris ini, sedangkan ekonomi kita, terutama khususnya Indonesia, dulu tidak begitu baik karena di zaman masa kerajaan-kerajaan, terus di masa penjajahan kolonial. Nah, sehingga arti katanya keris ini dulu hanya digunakan oleh para bangsawan ataupun pejabat kerajaan
ataupun pejabat-pejabat desa, gitu kan. Nah, ini digunakan sebagai lifestyle. Contoh, arti katanya, setiap orang beda-beda mempunyai kerisnya. Ada yang keris sama layaknya seperti mobil, ada selevel dengan mobil city car ataupun mobil seperti SUV lainnya, ataupun mungkin yang berkelas. Jadi di sini dulu ya digunakan di Asia Tenggara ya kan? Ya, Untuk keris ini siapa saja yang bisa memegang pada saat itu? orang berkedudukan tinggi karena dari segi dia memang barang-barang istilahnya bernilai. Sedangkan masa itu dulu mau mencari makan saja sulit. Jadi orang-orang tertentu lah yang bisa memakai ini. Kalau pandangan gitu ya. Nah, Selain dari keindahan, adakah yang mempengaruhi orang dalam koleksi keris ini? nah, kembali lagi keindahan dulu. Keris itu memang indah. Jadi dari bilahnya, coba lihat. Tuh. Dari tempat-tempat lipat menghasilkan pamor, sehingga bentuk diukur oleh sang empu senyum begitu indah. Tampaknya begitu indah. Jadi tidak tampak dia sebagai senjata tajam. Lalu dikasih sebagai hiasan, sebagai jenggot, sebagai kerenah. Lalu bulunya juga ada yang dari gading, ada dari kayu gading, dan bisa sarungnya juga dibungkus dengan perak. Bahkan ada yang emas. Nah, seperti ini emas. Nah, karah ada dari isinya dulu kebu atau perak, bahkan emas, hitam emas. Jadi bagaimana strata ekonomi si pemiliknya saat itu? Jadi itulah nilai dari keris itu ya. Ya. Nah, kalau keris ini di Sumatera Selatan ada di mana saja? Jadi keris ini di Sumatera Selatan paling banyak itu di daerah Kabupaten Lahat dan Pagar Alam. Ya, lalu selanjutnya ke Palembang. Lalu si area seputar Palembang dulu, karena Palembang itu dulu adalah Sumbaksel. Jadi termasuk Martapura, Batu Raja, itu masih Sumatera Selatan. Lampung ataupun dari daerah Jambi, itu masih Bangka, Belitung, itu masih kategori Sumatera Selatan. Jadi kalau masyarakat keris ini di daerah Lahat, Lahat Pagar Alam. Dulu kalau Lahat Pagar Alam itu setiap rumah minimal punya satu keris, satu badik, satu tombak, satu pedang. Jadi di situ ada pedang Makara untuk Sumatera Selatan. Untuk bahan keris ini bahan apa saja? Itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi, pendukungnya itu tentu yang barang-barang bagus, seperti kayu kemuning. Dulu bahkan ada kayu dari Cina, namanya kayu limar, bahan gading, lalu perak yang bertahta, dan bahkan di dalam kerisnya pun ada ditempel dengan intan dan emas. Nah, seperti ini kan. Jadi, keris ini condonglah sebagai suatu keindahan lifestyle si tuannya. Bahan itu macam-macam. Bermacam-macam sesuai kemampuan si tuannya dan kemampuan sang empu pembuatnya. Ini kan zaman sekarang yang kita ketahui ini keris ini kurang diminati. Ada apa nih? Nah, keris kurang diminati pertama, sosialisasi tentang sejarah dan kebudayaan itu sangat kurang. Lalu tentang budaya zaman ini saat ini arti katanya tidak begitu disosialisasikan, seperti silat yang menggunakan keris, badik, pedang, ataupun tari-tarian daerah itu yang selalu ada menyandang dengan pakaian-pakaian adat, ataupun pada ada acara-acara tertentu seperti pernikahan ataupun acara adat, pengangkatan kepala desa ataupun itu mestinya zaman dulu itu digunakan keris.
Jadi apabila acara-acara itu kita gunakan barang-barang ini, pusaka-pusaka ini, tentu maka ada istilah tak cinta maka tak kenal. Ada kebalikannya, tak kenal lah maka dia jadi tak cinta. Jadi orang tuh harus kenal dulu dan terbiasa dulu, kecanduan dulu, baru jadi cinta. Baru istilahnya terjadilah sosialisasi dan sirkulasi penggunaan barang tersebut. Jadi masih kurangnya pengenalan ya, Mas. Jadi bukan kurang juga, jadi arti katanya istilahnya penghangatan kembali. Karena dulu dipergunakan sebagai adat istiadat, perlengkapan adat istiadat. Lalu Pajar, bagaimana sih keris ini biar pandangan keris ini tetap terlestarikan dan dapat diingat beratus tahun yang akan datang? Nah, kembali seperti tadi, arti katanya kita harus mensosialisasikan budaya dulu, seperti pencaksilat, tari, lalu upacara-upacara adat yang menggunakan senjata ataupun pusaka tersebut. Dan arti katanya di sini juga seperti keris ini kan sudah dilindungi dari undang-undang darurat bahwa keris adalah pusaka. Tapi jadi andai kata saat kita menggunakan pakaian-pakaian adat ataupun acara adat tidak merupakan senjata tajam. Nah, juga di sini juga ada arti katanya kebanyakan tidak menggunakan keris ini karena ketakutan terhadap bahasa mistis. Jadi marilah kita akan memandangnya sebagai seni dan budaya yang bernilai tinggi. Nah, karena dia merupakan juga barang berharga yang bisa diperjualbelikan sesama istilahnya peminat. Ini kan kerisnya Om sudah ada yang ratusan tahun ya Om. Ya. Jadi bagaimana sih merawat keris ini agar tetap terpelihara dengan rapi dan indah ya? Jadi tadi tentunya untuk merawat rapi dan indah, arti katanya kan musuh yang paling utama besi itu adalah karat. Nah, karat ataupun sejenis yang lainnya. Contoh besi keris akan hancur apabila kena karat atau kena air. Maka istilahnya dihindari dari tempat air, lalu diwarangin, ditutupin dengan namanya air warangan, lalu sering-sering diminyak. Nah, agar minyaknya itu tidak bau ruangan, kasihlah minyak wangi. Apa gunanya minyak? Menutupi pori-pori ini agar tidak beroksidasi dengan udara luar. Lalu disimpan di tempat yang baik, contoh di lemari seperti gading ini. Jangan kita sembarang karena ini disukai tikus. Jadi kalau disimpan di lemari, dibungkus, tentu akan terhindar dari hama tikus. Disimpan dengan baik. Tempat yang aman. Aman. Ini pertanyaan yang terakhir, apa saja sih pesan untuk generasi yang akan datang mengenai keris ini? Pesan untuk generasi yang akan datang, artinya sekarang kan sudah banyak nih perkumpulan itu hendaknya diaktifkan, akan bercerita tentang sejarah keris, arti katanya di mana diperlukan keris, diperhatikan keindahan keris, apa yang indah, sehingga dia bernilai, menjadi semangat dan ke depan. Artinya apabila sudah banyak peminat, tentu yang ada sekarang akan terawat. Jadi barang itu bukan layaknya seperti panjang, kita pakai senang baju yang bagus atau cincin ya, namanya perlengkapan aksesoris. Jadi cintailah karena kebiasaan. Jadi kesannya cintailah karena kebiasaan. Iya. Baiklah, terima kasih. Baiklah kawan-kawan, cukup sekian dulu ngobrol santai kita bersama Om Pajar mengenai keris. Ini merupakan warisan budaya yang harus kita jaga bersama, dan semoga kelak keris ini tetap bisa kita lestarikan dan kita jaga agar generasi yang akan datang dapat melihat dan menikmati. Baik, terima kasih Om Pajar. Sekian dulu ngobrol ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih Om Pajar. Ya,